Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani Puspa. Ingin menjelaskan tentang analisis investasi pembangunan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Kabupaten Bandung. Yang pertama, ada tujuan penelitian. Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait sebagai suatu acuan untuk perencanaan pembangunan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, serta ditawarkan kepada para investor untuk menanamkan modalnya di bidang pariwisata dan dapat dipakai sebagai evaluasi terhadap keberadaan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dalam perkembangan ekonomi wilayah. Yang kedua, ada subjek penelitian. Kepariwisataan dan investasi merupakan dua hal yang saling terkait, di mana bidang kepariwisataan memerlukan suatu investasi yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan perlu suatu kajian yang menyeluruh agar investasi tersebut dapat dikendalikan sebagai suatu yang menguntungkan. Dengan demikian, modal investasi dapat kembali pada waktunya. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data perencanaan, data estimasi, dan literatur atau pustaka. Yang keempat, ada manipulasi. Penelitian ini akan menganalisis pembangunan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana di Desa Emasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Bandung, Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali. Analisis ini menyangkut analisis finansial untuk menentukan layak tidaknya suatu investasi. Selanjutnya, kontribusi apa yang dapat diberikan oleh keberadaan proyek ini terhadap pemerintah Kabupaten Bandung. Yang kelima, ada instrumen. Alat ukur dari masing-masing variabel diantaranya yang pertama net present value atau NPV, yang kedua internal rate of return atau IRR, yang ketiga benefit cost ratio atau BCR, yang keempat estimasi dan regresi. Yang pertama ada net present value, yaitu konsep ini merupakan suatu konsep yang didasarkan atas nilai sekarang bersih, yaitu pendiskontoan seluruh arus kas ke nilai sekarang, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar selama umur proyek. Kemudian menghitung angka bersihnya dan diketahui dari selisih dengan dasar yang sama saat ini. Yang kedua ada internal rate of return, yaitu suatu analisis untuk mengetahui tingkat pengembalian yang telah ditentukan. Jadi dari analisis ini dapat diketahui menarik atau tidak menarik rencana suatu proyek berdasarkan tingkat pengembalian. Yang ketiga ada benefit cost ratio atau BCR, yaitu suatu analisis yang lain untuk mengkaji kelayakan proyek dapat digunakan, yaitu yang disebut benefit cost ratio. Konsep ini menekankan pada segi manfaat atau benefit bagi kepentingan proyek. Yang keempat ada estimasi dan regresi. Metode regresi dikombinasikan dengan metode dekomposisi. Metode ini mengidentifikasi tiga komponen secara terpisah sebagai pola dasar yang menggambarkan karakteristik sesuatu. Estimasi atau perkiraan yang meliputi perkiraan biaya, yaitu suatu seni untuk memperkirakan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan pembangunan dan operasional yang didasarkan atas informasi yang tersedia waktu itu. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, secara finansial proyek tersebut atas dasar parameter net present value, internal rate of return, dan benefit cost ratio dinyatakan layak dengan probabilitas masing-masing kurang dari 50%. Yang kedua, NPV rata-rata dengan modal tersebut adalah 116.442.523 rupiah dengan probabilitas 20% pada kondisi yang layak, yaitu yang lebih besar dari 0, dan korelasi yang paling berpengaruh terhadap nilai tersebut adalah harga bangunan pedestal dan patung sebesar 80% yang menyebabkan terjadinya pengurangan nilai NPV. Yang ketiga ada distribusi nilai IRR dengan modal tersebut di atas berada dalam kisaran 16% hingga 27% dengan nilai rata-rata 20%. Probabilitas nilai ini 60% dan dengan faktor korelasi sebesar 10% dari resiko kedatangan wisatawan.
Yang keempat, nilai benefit cost ratio terdistribusi antara 0,79 hingga 1,73 dengan rata-rata 1,2 dan standar deviasi 0,31. Probabilitas nilai ini juga hanya 30% dengan faktor korelasi terhadap risiko sebesar 82%, dan yang paling besar pengaruhnya adalah bangunan, pedestal, dan patungnya. Yang kelima, membuka lapangan kerja secara langsung hingga 400 orang sesuai dengan lampiran 17, dan tentu saja dengan multiplier efeknya terhadap sektor-sektor lain. Yang ketujuh, ada kekuatan penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah ketetapan hasil yang diperoleh dari metode ini cukup akurat. Yang kedelapan, ada kelemahan penelitian. Kelemahan penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang dibutuhkan lumayan sulit didapatkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.